Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama bergabung dalam menara doa online GBR yang 17. Biar kiranya pagi ini kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, amin. Kita mau menyatukan hati kita lebih dalam lagi, menikmati Tuhan dan boleh menikmati firman-Nya. Mari, sebelumnya kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, boleh silakan menuliskannya dalam kolom chat yang tersedia. Nanti di akhir sesi Bapak Gembala akan berdoa bagi pokok-pokok doa tersebut. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau izinkan kami kembali untuk boleh sama-sama menyembah-Mu dalam menara doa ini ya Tuhan. Biar kiranya dimanapun umat-Mu berada saat ini, Engkau hadir, Engkau menjamah kami, menguatkan kami kembali, menarik kami lebih dalam di hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati Engkau pagi hari ini dan mengalami perjumpaan dengan-Mu. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita pagi ini di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Kami rindu masuk di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau saat ini lebih dalam, masuk hadirat-Mu, Yesus. Sherala nama ya nama sande, shikarala barala basa. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Katakan bersama. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari sekali lagi katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah
padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu segenap hidupku. Ya Tuhan, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, bawa kami lebih dekat lagi, lebih dekat kepadamu, Yesus. Ini kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, bersama-Mu, tenggelam di dalam-Mu, Yesus. Syarale barala barala basandaya namo, Syirala barala 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 barala. Kami bawa segenap hidup kami pagi hari ini ya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, kami letakkan segala hal di dalam hati kami pagi ini di hadapan kaki-Mu. Syerelebe karala parala 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 parala. Oh, mari sama-sama angkat tangan kita. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Bawa kami ya Tuhan, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawa kami, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, oh Yesus, Yesus Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, biar kami tinggal di dalam hadirat-Mu senantiasa ya Tuhan, senantiasa
mo sandaya bosa shikara la bara la ba shikara la ba yebe kana masankara la ta sande namo ya namo ya namo sherele bara la 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 bara Yesus Tuhan oh ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku Yesusku Kau terindah selamanya ku menyembahmu ku membawa hidupku inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya ku menyembahmu Yesus Yesus mari angkat tangan kita katakan pada Tuhan ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku Yesusku Kau terindah selamanya ku menyembahmu ku membawa hidupku ya Tuhan inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya ku menyembahmu selamanya selamanya ku menyembahmu selamanya selamanya ku menyembahmu Yesus biar pagi ini ya Tuhan hidup kami menjadi persembahan yang indah bagimu berkaryalah sepenuhnya ya Roh Kudus dalam nama Yesus kami bersyukur haleluya amin. Puji Tuhan, mari saat ini kita mau sama-sama memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dalam tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dalam naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara yang ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, silakan menuliskannya dalam kolom chat yang tersedia. Nanti di akhir sesi Bapak Gembala akan berdoa bagi pokok-pokok doa tersebut. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan renungan atau firman pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pujian penyembahan, untuk doa yang kami naikkan di pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan dan doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, firman-Mu berkata bahwa kasih setiamu itu tidak berkesudahan atas kami. Selalu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini kami percaya dimanapun umat-Mu berada, saat ini kasih setiamu melimpah atas kami. Oleh sebab itu biarlah kiranya hadirat-Mu melingkupi kami. Engkau mengurapi kami. Engkau berbicara kepada kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berbicara bukan hanya kepada pengertian kami, tetapi Engkau berbicara kepada kedalaman hati kami dan juga bahkan sampai kepada kedalaman roh kami. Pagi hari ini biarlah kiranya firman-Mu itu menyingkapkan, membukakan banyak hal kepada kami. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, percayakan benih firman-Mu itu kepadaku, agar pagi hari ini firman yang aku sampaikan boleh menjadi berkat, menjadi pengajaran bagi kami semua, dan kami mengerti lebih dalam akan apa yang Kau ingin kami ketahui. Hamba-Mu serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama, kita katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Rasanya sudah lama banget kita tidak bertemu secara online dan juga di dalam renungan gembala, karena memang bulan ini renungan gembala mungkin nanti kita akan mulai lagi di bulan Februari. Tapi pagi hari ini saya mau bagikan salah satu hal yang mungkin berbicara tentang tahun penuaian. Karena tahun 2025 itu adalah tahun penuaian, dan pagi hari ini saya mau sampaikan tentang satu topik yang saya beri judul gandum atau lalang, ya. Tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada gereja kita melalui gembala pembina kita Pak Niko, ya, itu adalah bahwa tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Artinya di tahun 2025 ini kita akan menuai benih-benih yang selama ini kita tabur, dan saya juga percaya bahwa di tahun 2025 ini kita akan menuai jiwa-jiwa. Saya percaya bahwa mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang selama ini mungkin hidup di dalam kesia-siaan, di tahun penuaian ini, mereka akan melihat sang terang dunia. Saya percaya bahwa jiwa-jiwa itu akan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya telah banyak berbicara tentang apa yang akan kita tuai di tahun penuaian ini di ibadah raya. Dan saudara bisa mengakses pesan yang saya sampaikan itu melalui YouTube channel GBI Rayon 17. Tetapi pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang berbeda tentang masa penuaian, ya. Berbeda dari apa yang pernah saya sampaikan, dan biarlah kiranya apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap benih yang kita tabur itu pasti akan bertumbuh.
Setiap benih yang kita tanam, saya percaya itu akan disingkapkan pada saat masa penuaian. Saudara, kalau kita menabur benih, maka pertama-tama benih yang kita tabur itu untuk waktu sekian lama. Sepertinya nggak terjadi apa-apa. Betul? Kita tanam benih itu, kita airi, kita pupuki, tapi untuk sekian waktu sepertinya nggak terjadi perubahan. Sepertinya nggak terjadi pertumbuhan. Sepertinya apa yang kita tabur itu nggak berubah. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan, justru ketika kita merasa bahwa tidak ada progres, tidak ada perubahan, justru pada saat itu benih yang ditanam itu mulai terjadi proses pengelupasan di bawah tanah. Kita nggak lihat itu. Akar-akarnya pada waktu itu mulai bertumbuh, masuk ke dalam tanah. Lalu ketika akar-akarnya itu sudah mulai mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dia akan mulai bertunas dan bertumbuh ke atas. Dan mulai muncul, mulai terjadi perubahan. Saudara mulai bisa melihat apa yang ditanam itu ternyata mulai bertumbuh. Dan dia akan bertumbuh semakin besar. Sampai kepada satu titik ketika masa panen tiba atau masa tuaian tiba, dia akan menghasilkan buah dan kita bisa menuai buahnya. Saudara, saya percaya bahwa apa yang kita tabur, kalau selama ini kita menabur apa yang baik, maka kita pasti juga akan menuai yang baik. Yang percaya katakan amin. Karena saya percaya bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan bertumbuh dan pasti akan menghasilkan buah. Kalau kita menabur yang baik, maka dengan melewati waktu, maka benih-benih yang baik itu akan mulai bertumbuh. Akar-akarnya mulai menjalar ke dalam tanah. Lalu ia mulai bertumbuh ke atas permukaan tanah. Dan saudara akan mulai bisa melihat bahwa perbuatan-perbuatan baik yang saudara tabur, perkataan baik, pikiran baik, hal-hal baik yang kita tabur, itu akan mulai bermunculan dan mulai kelihatan. Lalu pada musim penuaian, kita akan menuai buah-buah yang baik. Tapi kalau kita menabur benih yang tidak baik, maka hal yang sama pun akan terjadi. Melewati waktu sekian lama, akar-akar dari benih yang tidak baik itu akan mulai terus menjalar dan bertumbuh. Lalu kemudian pada waktunya, dia akan mulai bertumbuh naik ke atas. Benih yang tidak baik itu mulai keluar dari tanah. Mulai disingkapkan. Dan mulai kelihatan bahwa itu jenis tanaman apa sesungguhnya. Dan pada masa penuaian, maka pohon atau tanaman itu akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Karena keluar dari benih yang tidak baik yang pernah ditabur. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya percaya bahwa masa penuaian, tahun penuaian, bukan hanya berbicara tentang menuai jiwa-jiwa, menuai benih-benih yang kita tabur saja. Tetapi saya percaya bahwa di tahun penuaian, maka Tuhan akan menyingkapkan benih-benih apa yang selama ini kita sudah tabur. Tuhan akan memisahkan hasil panen dari pohon yang baik dengan hasil panen dari pohon yang tidak baik. Saya percaya di tahun penuaian akan ada penyingkapan. Mana benih yang baik selama ini yang ditabur? Mana benih yang tidak baik yang selama ini ditabur? Saya percaya bahwa di tahun penuaian ini akan ada penyingkapan dan pemurnian. Di mana Tuhan akan memisahkan lalang dari gandum. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau berbicara tentang lalang dan gandum.
Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37 sampai dengan ayat 30. Dikatakan begini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur di ladang Tuan selama ini? Dari mana lalang itu datang? Maka jawab tuan itu, seorang musuh yang telah melakukannya. Jadi berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sekali lagi, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikat berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, pertanyaannya bagi kita ketika kita membaca dan mendengar tentang perumpamaan lalang dan gandum, apa bedanya lalang dan gandum? Bedanya apa sih? Saudara, saya pelajari. Dan ternyata saudara dikatakan bahwa pada fase awal pertumbuhan benih gandum dan benih lalang, dua-duanya itu memiliki wujud dan bentuk yang sama. Pada waktu fase awal pertumbuhan benih, sulit untuk bisa membedakan ini gandum dan itu lalang. Karena kedua-duanya ketika mereka bertumbuh, bersama-sama bertumbuh, mengeluarkan tunas dari tanah, dua-duanya memiliki bentuk yang sama, wujud yang sama. Tetapi meskipun bentuk dan wujudnya sama, namun pada saat musim panen, saudara, gandum itu akan mulai mengeluarkan bulir-bulir gandum dan menghasilkan bulir-bulir gandum. Tetapi lalang tidak menghasilkan apa-apa. Lalang tidak menghasilkan bulir, lalang tidak menghasilkan buah, lalang tidak memberikan panen apapun kepada pemilik ladang, hanya tumbuhan yang kosong. Tapi ternyata dampak lalang bukan hanya dia tidak menghasilkan bulir gandum. Saudara, pada zaman Yesus ada sebuah jenis lalang yang disebut dengan kata darnel, namanya darnel. Ya. Darnel ini merupakan jenis lalang yang sangat berbahaya. Karena jika ia tumbuh berdampingan, bersebelahan dengan gandum, maka lalang itu bisa melepaskan sebuah zat racun yang meracuni tanaman gandum yang di sebelahnya. Sehingga gandum itu nantinya akan menghasilkan bulir-bulir yang beracun. Yang kalau dituai, lalu kemudian diolah dan dimakan oleh orang yang memakannya, manusia yang memakannya, maka racun itu bisa membuat orang yang makan hasil olahan daripada gandum yang beracun itu menjadi mabuk. Bahkan bukan hanya mabuk, bisa mengakibatkan kematian. Nah, pada zaman Yesus sering terjadi di mana kadang-kadang ada orang-orang yang iri hati dengan tetangganya. Sesama petani, mereka iri hati
dengan tetangganya, dengan orang yang memiliki ladang di sebelah ladangnya dia. Maka pada zaman Yesus, orang-orang yang jahat itu, iri hati itu kadang-kadang karena mereka iri, mereka ingin menghancurkan ladang tetangganya. Nah, biasanya yang mereka lakukan adalah mereka tunggu sampai tetangganya itu sudah membajak tanah mereka dan tanah mereka sudah gembur. Lalu kemudian tanah mereka sudah ditaburi benih gandum. Maka pada waktu itu orang-orang yang iri hati itu akan mulai menabur benih-benih lalang. Darnel itu. Dan tujuannya mereka menabur benih lalang itu, benih darnel itu adalah supaya nanti pada saat gandum-gandum itu mulai bertumbuh dan tiba di masa panen, maka ketika dipanen gandum itu menjadi gandum yang rusak dan sudah teracuni sehingga hasil panennya itu gagal dan tidak bisa dijual gandumnya karena gandumnya beracun. Nah, pada zaman Yesus itu kerajaan Romawi sampai mengeluarkan peraturan dan hukuman yang berat bagi siapapun yang mencoba untuk merusak ladang gandum tetangganya dengan cara menebar lalang dan darnel ini. Saudara, ketika lalang itu bertumbuh bersebelahan dengan gandum, maka lalang itu nggak bisa dicabut. Karena kalau lalang itu bertumbuh, dia berdampingan dengan gandum, biasanya akar daripada lalang itu dia akan tumpang tindih dengan akar daripada gandum itu. Sehingga kalau sampai yang punya ladang mau membersihkan ladangnya dari lalang dan dia berpikir mau mencabut lalang itu supaya gandumnya nggak beracun. Tetapi karena akar-akar dari lalang itu sudah tumpang tindih dengan akar yang daripada gandum, maka resikonya adalah ketika lalang itu dicabut, si gandum juga bisa ikut tercabut. Malah nantinya akan mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar lagi. Dan itu sebabnya lalang nggak bisa dicabut sampai masa penuaian. Baru bisa dicabut, baru bisa dipisahkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa lalang baru bisa dicabut nanti pada masa penuaian. Gandum-gandum yang menghasilkan buah-buah yang baik itu akan dipanen. Itu akan dituai. Sementara lalang yang selama ini merusak gandum-gandum yang baik itu akan dikumpulkan dan kemudian dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa gandum tumbuh dari benih yang baik. Dan gandum yang baik itu atau benih yang baik itu ditabur oleh sang pemilik ladang. Dan gandum itu berbicara tentang anak-anak kerajaan surga. Tapi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dia katakan bahwa musuh pada malam hari datang dan menabur benih yang buruk. Yang kemudian tumbuh menjadi lalang dan dia tumbuh berdampingan dengan gandum. Dan lalang itu yang merusak dan meracuni gandum-gandum yang baik. Tuhan Yesus mengatakan bahwa lalang itu adalah anak-anak si jahat. Yang merusak, meracuni anak-anak Tuhan yang tulus, anak-anak Tuhan yang murni. Lalang-lalang ini terpaksa dibiarkan Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Karena kalau lalang-lalang ini disingkirkan, dicabut, maka gandum-gandum itu juga beresiko akan tercabut dan tersingkirkan.
Tapi kalau masa penuaian tiba, maka lalang yang selama ini kelihatannya didiamkan, lalang yang selama ini kelihatannya tumbuh bebas, lalang yang selama ini kelihatannya tumbuh subur, maka di masa penuaian, lalang itu akan dicabut. Di tahun penuaian, saya percaya, lalang itu akan dipisahkan. Lalang itu akan kelihatan. Lalang itu akan dicabut. Lalang yang selama ini merusak, lalang yang selama ini meracuni, lalang yang selama ini melukai, lalang yang selama ini memahitkan orang-orang benar, menghancurkan iman mereka. Lalang yang selama ini melukai banyak orang, bukan membawa tuaian ke dalam gereja, bukan membawa tuaian kepada Tuhan, tapi justru menjadi duri di dalam daging. Saya percaya di masa penuaian akan kelihatan mana yang gandum, mana yang lalang. Di masa penuaian, tahun penuaian, lalang akan dicabut, dikumpulkan, dan dibakar. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga hatinya, orang-orang yang sungguh-sungguh tetap bersih dan tetap setia kepada Tuhan, orang-orang yang selama ini, walaupun berdampingan dengan lalang, walaupun dicoba untuk diracuni oleh lalang, dicoba untuk dikontaminasi, tetapi tetap teguh di dalam kebenaran. Maka saat penuaian tiba, Tuhan akan mengumpulkan gandum-gandum yang baik itu, bulir-bulir yang baik itu, dan akan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbungnya. Oleh sebab itu saya mengatakan hati-hati di tahun penuaian ini. Sebab saya percaya apa yang kita tabur, itu pasti akan menghasilkan buah. Mungkin selama ini nggak kelihatan, tetapi di masa penuaian akan mulai kelihatan. Mungkin selama ini Tuhan izinkan untuk berjalan berdampingan, tetapi pada masa penuaian, gandum dan lalang akan dipisahkan. Saya perlu sampaikan ini kepada kita semua, agar kita mengerti dan tahu bahwa di tahun penuaian, Tuhan itu tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Saya tahu bahwa banyak yang membahas tentang tahun penuaian dan mungkin kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu baik di tahun penuaian, hal-hal yang baik. Betul, betul. Tetapi saya juga percaya tahun penuaian itu lebih daripada sekedar menuai berkat, menuai jiwa-jiwa. Tahun penuaian itu juga berbicara tentang pemurnian dan penyingkapan. Sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan. Apalagi oleh orang-orang atau lalang-lalang yang merusak dan meracuni ladang-ladang Tuhan. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Di sana dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau misalnya ada selama ini orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik dan berpikir bahwa Allah itu nggak melakukan apa-apa, nggak membalaskan ketidakbenaran dengan keadilan. Hati-hati. Hati-hati. Karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang pasti akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dalam daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh. Saya akan tutup dengan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, karena pembahasan ini adalah sesuatu yang serius. Tetapi biarlah apa yang saya bagikan ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua dan menyingkapkan
kebenaran firman. Supaya kita di tahun penuaian ini pun kita tahu apa yang Tuhan maksud dengan penuaian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di tahun penuaian ini, jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Berkali-kali saya katakan di dalam penjelasan saya tentang tahun penuaian, saya katakan jangan bosan-bosan menabur benih yang baik. Tabur terus benih yang baik. Kadang-kadang tidak mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan. Di tengah-tengah segala pergumulan yang terjadi, di tengah-tengah segala ketidakbaikan, tapi tetap tabur yang baik. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila waktunya datang atau apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tinggal nunggu waktu. Tunggu waktu. Sabar. Terus tabur yang baik. Karena kalau waktunya sudah tiba, maka kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Yang bahaya adalah kalau kita sedang dalam masa penantian, kita nabur, kita sudah airi, kita sudah pupuk. Kok nggak berubah-berubah ya? Sampai kapan kita harus menabur yang baik? Sampai kapan kita harus memupuki benih yang baik itu? Sampai kapan kita harus mengairi benih yang baik itu? Dan kalau sampai di satu titik ketika kita menantikan benih baik itu bertumbuh, kita capek, kita menjadi lemah, lalu kita berhenti menabur yang baik. Maka pada saat penuaian tiba, kita mungkin tidak bisa menuai jerih lelah kita selama ini yang sudah kita lakukan. Benih-benih baik yang sudah kita tabur. Ada kemungkinan kita, kalau kita menyerah, kita nggak akan menuai hasilnya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sesama gandum. Sesama orang beriman. Sesama orang percaya. Tabur yang baik. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Di tahun penuaian ini pikirkan hal-hal yang benar. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Jangan izinkan pikiranmu diracuni. Jangan izinkan hatimu diracuni oleh lalang. Tetapi pikirkan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jangan pikirannya negatif terus, jangan pikirannya jelek terus tentang orang, jangan curiga terus. Serahkan kepada Tuhan. Tetapi kita tabur yang baik. Kita isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang baik. Jangan khawatir terus, takut terus, cemas terus. Pikirkan hal-hal yang baik. Kalau kita memikirkan ketakutan kita membiarkan kekhawatiran kita itu menguasai pikiran kita. Maka lama-kelamaan yang kita pikirkan hanya hal-hal yang buruk. Tetapi pikirkan hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan perkara-perkara baik yang Tuhan janjikan. Rancangan-rancangan baik dalam kehidupan kita. Pikirkan itu. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, yang ketiga. Bergaulah dengan orang-orang yang benar. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang benar, kita akan berjalan di jalan yang benar. Hidup berdampingan dengan gandum. Jangan berdampingan dengan lalang. Saudara, ini perlu saya katakan. Karena
teguran yang sama pernah diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang di Korintus. Bahkan ada satu kalimat yang pernah ditulis bahwa engkau terlalu bersabar terhadap orang-orang yang tidak benar. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Rasul Paulus tuliskan kalimat ini. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang tamak dan penipu. Atau dengan semua penyembah berhala yang ada di dunia. Karena jika demikian artinya kamu harus meninggalkan dunia ini. Harus mati dong. Kalau kita nggak boleh bergaul dengan siapa-siapa. Sedangkan kita tahu bahwa orang dunia mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka masih hidup di dalam ketamakan. Kehidupan mereka masih mungkin ada yang dikuasai dengan percabulan, penipuan dan lain berbagai macam hal. Mereka mungkin masih menyembah berhala. Tapi yang Rasul Paulus maksudkan bukan itu. Karena kalimat berikutnya dia katakan, tetapi yang kutuliskan kepadamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman. Sekalipun menyebut dirinya adalah gandum. Tapi adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala. Oh, kok bisa? Kan sudah menyebut dirinya saudara seiman, berarti dia sudah percaya Yesus. Kok masih ada penyembah berhala di antara orang-orang percaya? Masih. Ketika kita menempatkan sesuatu lebih penting dari Tuhan, menomorsatukan sesuatu lebih daripada Tuhan, apakah itu kekayaan kita, jabatan kita, atau mungkin juga pelayanan kita, ambisi kita, visi kita, itu bisa menjadi berhala. Yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Rasul Paulus keras. Kalau ada orang Kristen, temanmu yang seiman, yang mengatakan dirinya gandum, domba, tapi cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang demikian kata Rasul Paulus, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apa aku bisa menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bagaimana aku bisa menghakimi orang yang di dunia? Orang yang gak ada di dalam rumah Tuhan, yang bukan jemaat. Bukankah seharusnya kamu yang menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Tetapi kita hanya bisa menghakimi, bisa mengajar, meluruskan, mendidik mereka yang ada di dalam jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Tetapi usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Keras. Tapi saya percaya bahwa jemaat kita itu sudah cukup dewasa. Dalam 3 tahun terakhir ini, saya melihat banyak orang mulai bertumbuh dewasa, mulai mengerti. Firman yang disampaikan bukan lagi bubur, tapi kita harus mengerti tentang kebenaran. Dan saya berdoa, di tahun penuaian ini, firman yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, itu menyingkapkan banyak hal. Karena ketika kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu akan menyingkapkan ketidakbenaran. Kayak pikiran kita akan terbuka. Hati kita akan mengerti. Oh ternyata selama ini tidak benar. Oh selama ini ternyata yang benar adalah apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu sebabnya kenapa pagi hari ini perenungannya agak berat. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tahun penuaian. Dan di tahun penuaian, benih apapun yang pernah kita tanam,
itu akan mulai bertumbuh dan akan kelihatan. Dan di tahun penuaian kita akan menuai. Kelihatan nanti yang mana yang gandum dan yang mana yang lalang. Saya berdoa kita semua menjadi gandum. Amin. Rasul Paulus dengan begitu keras berkata, kalau ada lalang, orang yang mengaku seiman, tapi hidupnya masih nggak benar, masih cabul, pemfitnah, penipu, masih menyembah berhala, jangan duduk makan bersama dengan mereka. Bahkan kalimat terakhirnya, usirlah mereka itu. Tapi saya berdoa, biarlah di tahun penuaian ini, gandum-gandumnya Tuhan itu bertumbuh, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Karena Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang sungguh-sungguh berharap dan berjalan di dalam kebenaran. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini, menjadi satu perenungan bagi kami, dan biarlah ketika kami membaca firman ini kembali, kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan Tuhan katakan. Sesuatu yang bukan mudah untuk dicerna, bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang berat untuk kami bisa terima. Tetapi kebenaran itu memang memiliki bobot. Kebenaran yang daripada Tuhan bukan sesuatu yang kosong, tetapi kebenaran yang daripada Tuhan itu ada bobotnya, ada sekina glorinya, ada kabotnya di dalamnya. Itu sebabnya kebenaran itu berbobot dan dia berat. Dia akan menyingkapkan ketidakbenaran. Dia akan memberikan pengertian. Dia akan memisahkan antara tulang dengan daging. Dia akan memisahkan antara roh dengan jiwa. Karena dia adalah pedang yang bermata dua. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa biarlah kiranya pagi hari ini apa yang disampaikan boleh menjadi perenungan bagi kami. Membuat kami menjadi semakin bijaksana. Menyadarkan kami dan mengembalikan kami supaya kami bertumbuh dan menghasilkan buah seperti gandum untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Silakan berdoa syafaat. Kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh pagi hari ini bersaat teduh bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah. Kami boleh menikmati kebenaran-Mu yang dilepaskan pagi hari ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kalau kami pagi hari ini duduk diam, belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang ladang gandum itu dan ilalang itu Tuhan, bahwasanya tahun ini adalah tahun penuaian. Sebab itu kami berterima kasih kalau kami terus dididik, kami terus diajari tentang bagaimana bahwa tahun ini kami diingatkan untuk kami berhati-hati atas setiap benih-benih yang akan kami tuai. Karena tahun ini sebagaimana dinyatakan bahwa apa yang kami tabur itu akan menjadi sesuatu yang disingkapkan. Semua orang akan melihat apa yang kami tabur di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap. Tidak mungkin tidak semua orang akan melihat taburan kami. Semua akan melihat apa yang kami tuai Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, tolong kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk kami bisa memilah benih-benih yang baik itu Tuhan. Kami tidak mau menabur sesuatu yang buruk itu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan Yesus kami akan menuai sesuatu yang jahat, tetapi sebaliknya kami rindu hidup kami akan menaburkan sesuatu yang baik, sehingga tahun ini kami akan menuai sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, bukan supaya kami dipuji Tuhan, tetapi supaya nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk juga kami tidak jemu untuk berbuat baik. Kan ini adalah salah satu benih yang akan kami taburkan. Mungkin terkadang ketika kami berbuat baik, orang tidak berterima kasih kepada kami. Bahkan kerap kali orang membalas sesuatu yang jahat. Tapi biarlah hati kami tetap tenang teguh di hadapan
kami terus mau berbuat baik, bukan karena kami akan menerima balasan saja Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan yang menjamin apa yang kami tabur itu pula yang akan kami tuai. Dan juga mampukan kami untuk berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara ilahi, memikirkan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, bukan hanya memikirkan persoalan hidup kami, bukan hanya memikirkan sakit hati, iri hati kami Tuhan Yesus, tapi sebaliknya biar di tahun penuhan ini Engkau membersihkan hati kami, memurnikan hati kami, sehingga kami akan mampu berpikir yang benar sesuai dengan firman itu Tuhan. Kami berpikir dalam koridor kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan juga kami akan menetapkan untuk kami banyak bergaul dengan orang benar. Karena komunitas itu akan menentukan jati diri kami kan. Karena komunitas itu akan menentukan, mempengaruhi setiap kami. Karena kebiasaan buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kami tidak mau sesuatu yang baik, benih yang baik ini dirusak oleh karena kami salah memilih komunitas, kami salah memilih pergaulan. Sebab itu tolong kami Tuhan pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh hidup menjadi orang yang benar, yang hidupnya tidak bercacat celah. Tuhan terima kasih buat hamba-Mu Gembala yang kami kasih, tempat ini Pastor Budi Cahyadi Tuhan, buat apa yang telah disampaikan. Kami tahu Tuhan Yesus, hamba-Mu juga sedang menaburkan benih-benih ilahi di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya apa yang beliau tabur pasti itu akan dituai Tuhan Yesus. Kami percaya kami umat-Mu di tempat ini akan terus bertumbuh, dan kami memutuskan untuk menabur sesuatu yang baik seperti dengan firman yang tadi disampaikan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buatkan, teguhkan hamba-Mu untuk tidak jemu mengajar kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu hari demi hari semakin dahsyat. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Engkau urapi Tuhan, sehingga firman itu akan berlari melaksanakan kehendak-Mu Bapa. Dan firman itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah jatuh di tanah yang kering, tidak akan pernah jatuh di tempat yang berbatu-batu. Tetapi hati kami Tuhan menjadi hati yang baik untuk menerima setiap taburan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati-Mu Pastor Budi Cahyadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dan mendoakan kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul, mereka yang sedang berseru-seru kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menjawab doa-doa kami. Di tahun penuaian ini, doa-doa yang belum dijawab, jawaban doa yang tertunda, biarlah kami Tuhan mendapatkannya di tahun penuaian ini. Hamba-Mu berdoa, jangan tahan-tahan lagi Tuhan. Tidak ada penundaan lagi, tidak ada penantian lagi. Tetapi kami yang menabur dengan air mata, tahun ini akan menuai dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang besar. Berkati umat-Mu. Mereka yang memerlukan damai sejahtera, berikan damai sejahtera. Mereka yang membutuhkan pertolongan keuangan, Tuhan berikan pertolongan keuangan. Bukakan banyak pintu-pintu mujizat dan pintu-pintu anugerah dalam kehidupan umat-Mu. Mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Rumah tangga yang sedang retak, Tuhan Engkau yang menjamah dan memulihkan setiap rumah tangga yang ada. Hamba-Mu serahkan umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tahun ini jadikan kami murid-murid-Mu, jadikan kami penuai-penuai-Mu, dan jadikan kami orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Sebentar kami akhiri pertemuan pagi ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Anugerah dan kasih karunia dalam Kristus Yesus menyertai kita. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita yang percaya kita katakan Amin, amin. Terima Tuhan Yesus kasih Pak berkati Budi Bapak Ibu atas sekalian. firman God bless. renungan paginya. Terima kasih Pak Budi. Makasih Pak Budi. Terima kasih Pak Semua Budi. hati-hati yang ada di jalan. Makasih ya Iya, Pak Tuhan Budi. Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.